Halo, selamat sore pemirsa GNTV Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Andi Firgi dalam program Bukan Obrolan Biasa. Dan kali ini kita masih dalam tema tentang pra-peradilan. Kemarin kita sudah mengangkat persoalan tentang pra-peradilan dan kali ini kita masih bersama narasumber kita, Bapak Firly SH, Ibu Nancy, dan ada satu tambahan lagi tim kuasa hukum dari Ibu Nancy yaitu Eva Aringan. Nah, pertama-tama saya mau menyapa dulu tamu kita sore ini. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Sehat? Sehat. Ya, tadi begitu seru ya persidangan ya. Saya sempat mengikuti persidangan pra-peradilan. Tadi ada adu argumen, ada keluar bahasa-bahasa yang keras. Nah, itulah pentingnya pra-peradilan untuk menguji suatu hukum tersebut. Saya mau mulai dari Ibu Nancy. Ibu Nancy, apa yang mendorong Ibu melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada kepolisian yang tentang awalnya kasus panahan atau segala macam? Baik, terima kasih Bang Irdi. Selamat sore pemirsa GNTV. Yang mendorong saya untuk melaporkan tindakan itu ke polisi, yang pertama ya karena saya menemukan adanya pemalsuan surat. Jadi kemana lagi kita akan lapor tentang pemalsuan tentang pidana kalau bukan ke kepolisian. Baik. Saya percaya bahwa pihak kepolisian itu pasti akan membantu dan menanggapi laporan semua masyarakatnya. Karena kan kita warga negara Indonesia ya Bang ya. Baik. Kita harus ikut aturan yang ada di negara kita. Jadi ya ada dugaan pidana ya kita lapornya ke polisi. Gitu. Dan semua mekanismenya sudah Ibu tempuh, Bu ya? Sudah kita tempuh semuanya. Pokoknya sesuai dengan rule yang ada di negara kita, rule hukum ya kita ikuti. Dan pastinya Ibu sudah dimintai keterangan oleh penyidik? Saya sudah dimintai keterangan. Dua korban yang lain juga dimintai, yang mereka hari ini tidak bisa hadir karena cuaca dan mereka kena flu lah ibaratnya, jadi mereka tidak bisa hadir pada hari ini. Kemudian para saksi juga sudah kita tampilkan. Kita diperiksa waktu itu. Dalam proses penyidikan, bagaimana komunikasi antara Ibu dengan penyidik? Apakah perkembangan perkara selalu disampaikan pada pengadu ya? Pasca kami dimintai keterangan, komunikasi saya dengan penyidik itu biasa pakai say hello lewat WA saja ya Bang ya. Nah, chat saja. Kita selalu memantau apa yang sudah dilakukan oleh penyidik. Nah, dan mereka juga kasih tahu nih waktu itu tuh Bu, kami manggil BPN, manggil si tersangka WS, Ya. Bukan WF, RH. Lalu juga mereka sampaikan, tapi Bukan tersangka ya, tapi terlapor ya? Terlapor. Nah, tapi sampai segitu aja. Kita minta mana hasilnya, saya bilang nanti Bu. Nah, jadi bolak-balik kita tanya nanti. Tidak pernah ada yang namanya dokumen resmi ke kami yang ini Bu laporannya SP2HP seperti kan kita selalu berharap kan setiap laporan kan ada seperti itu. Nggak pernah ada. Jadi juga tidak menjelaskan apa hasil iya, tidak ada. Dan ibaratnya gini, kami lapor itu kan dari tahun 2022. Dari 2022 sampai anggap aja kami gelar perkara 2025. Berarti dalam rentang waktu yang sangat panjang, itu sama sekali tidak ada informasi apapun yang dapat kami dapatkan. Nah, kan kemarin sudah kita bahas, Ibu mengetahui bahwa dihentikannya penyelidikan itu melalui pesan WhatsApp. Ya, ketika mengetahui penyelidikan dihentikan, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Ibu? Waktu itu saya terima itu shock ya saya. Astagfirullahaladzim saya bilang. Istighfar saya sampai gimana ini kok kadaluarsa, pada masalah kadaluarsa sudah pernah kita bahas di gelar perkara. Lalu penjelasan tentang kadaluarsa itu sendiri aja tidak ada. Jadi apa penyidik ini sampai saya bertanya seperti itu, ini yang dikerjanya apa? Lalu tiba-tiba tanpa ada hasil
tiba-tiba langsung menyetopkan penyelidikan. Jadi itu dasarnya apa itu? Jadi Penyelidikan apa yang mereka lakukan selama ini, selama bertahun-tahun loh ini Bang. Ya. Tadi di awal Ibu sudah sampaikan bahwa sudah menjelaskan semua keterangan, Ibu sudah diminta keterangan. Menurut Ibu, penghentian penyelidikan itu terhadap apa respon terhadap keluarga sebagai ahli waris? Keluarga saya belum tahu Bang. Belum tahu. Belum tahu, saya nggak kasih tahu. Hanya Ibu sendiri yang Hanya tahu, saya ya? sendiri yang tahu. Apakah menurut Ibu seluruh bukti dan keterangan yang dimiliki sudah diperiksa secara menyeluruh? Tadi kan di persidangan saya lihat tuh ada satu dokumen yang lumayan banyak. Apa itu seluruh bukti sudah di? Sudah. Kami sudah menyerahkan dokumen itu ke pihak penyidik. Bahkan kami jelaskan secara satu-satu Bang. Bahkan kami banding-bandingkan loh ini. Iya. Nah ini misalnya nih dari mana dia memulai penipuan itu, kami juga udah ungkapkan. Dokumen palsunya seperti apa kami juga udah sampaikan, kita bandingkan. Sudah, bahkan membandingkannya juga bukan hanya pada saat saya diminta keterangan, tapi pada saat digelar perkara itu pun saya juga sudah saya berikan Bang. Dan mereka waktu itu mereka katakan bahwa ini memang pidana begitu. Apakah Ibu memperoleh penjelasan yang utuh mengenai alasan penghentian penyelidikan? Luar saja. Dan dianggapnya gini, orang tua saya itu kan digugat tahun 2007. Nah, penyidik beranggapan bahwa pada saat itu orang tua saya sudah mengetahui dokumen palsu tersebut. Nah, saya lihat di dalam gugatan tahun 2007 itu sama sekali tidak ada menyebutkan adanya surat kehilangan yang dibikin tahun 94 yang menjadi titik awal penipuan pemalsuan dokumen. Tidak ada dokumen SPT, tidak ada yang dipalsukan itu dokumen yang dibuat. Lalu peta bidang tanah yang dipalsukan itu juga tidak ada ya, dari mana orang tua saya tahu. Dan orang tua saya itu juga sebagai turut tergugat. Yang digugat itu kan BPN, bukan orang tua saya turut tergugat. Jadi yang memang orang tua saya tidak tahu. Nah tadi di keterangan saksi dengan peradilan mengatakan sudah menyurati BPN dan belum mendapatkan hasil. Dicari atau apa ya? Berarti kan ini belum seluruhnya dapat disimpulkan bahwa ini dihentikan. Nah, itu aneh di situ bagi saya. Mereka belum melakukan penyelidikan secara mendalam, baru nanti ya Pak dokumennya masih dicari. Udah aja sampai segitu. Kan seharusnya kan dari pihak Polres itu kan menyurati lagi, datang lagi atau apalah sampai diketemukan apa jawaban BPN. Kalaupun memang dokumen itu tidak ditemukan, paling tidak dari BPN itu kan akan keluarkan sebuah surat ya bahwa pernyataan bahwa dokumen ini tidak ditemukan, bukan dengan belum ditemukan ya udah ditinggal gitu aja. Itu nggak bisa seperti itu jalannya penyelidikan itu. Menurut anggapan saya ya. Nah, lalu kemudian dari terlapor yang diperiksa itu kan baru satu. Nah yang duanya apa tuh? tadi sempat ikut Iya, yang dua itu kok nggak diperiksa juga, nggak ditanyakan asal tanahnya dari mana, nggak ditanyakan asal sertifikat yang terbit tahun 2003 itu alas hak tanahnya itu dari mana? Kan nggak ada diceritakan di situ. Itu kan belum diselidiki sama mereka. Panjang masih mungkin prosesnya, tapi kok tiba-tiba SP3 dengan alasan dan luarsa. Enak aja. Senang. Saya mau beralih kepada hukum yang ganteng. Mau ke Epa dulu ya. Jadi Epa kan karena tim kuasa hukum juga. Mau tanya begini, Bu Epa tadi kan, mengapa tim kuasa hukum menilai perkara ini layak diuji melalui pra peradilan? Karena begini, di saat persidangan ya, ini kan kita ngomong fakta. Mereka yang sendiri menyatakan bahwa setiap hasil mereka, setiap perkembangan dari penyelidikan mereka akan laporkan, akan dilaporkan kepada pelapor, atau pengadu gitu, pengadu. Tapi pada faktanya dari 2022 sampai 2026 sampai dikeluarkan SP3, mereka tidak pernah memberikan SP2
itu pun pernah 1 kali dibilang dalam masih proses. Sedangkan di situ ada pemanggilan terhadap pemanggilan terhadap saksi atau terlapornya itu pun mereka tidak memberikan SP2HP. Perkembangannya itu apa hasil dari pemeriksaan? Iya, hasil pemeriksaan itu. Lalu dibilang tadi dikatakan ada penemuan baru, fakta baru lah. Fakta baru kenapa tidak diungkapkan kepada kami? Sudah saya beritahukan katanya kepada kuasa hukum, kami tidak merasakan ada pemberitahuan itu. Lalu dari mana SP2HP-nya? Kenapa hal sebegitu lamanya sampai tidak ada SP2HP? Lalu dalam proses penyelidikan ini suatu hal digelar perkara, jika pengen mengeluarkan SP3 itu pada pasal 19 KUHP itu menyatakan ini perkara pidana perdata, bukan kadaluarsa. Itu sih kalau dari kami ini, wah ini memang harus diterapkan. Ya tadi waktu di persidangan juga Ibu satu kuasa hukum mengejar tentang SP2HP itu kan? Ya, SP2HP, ya betul. Ya. Namun saksi tidak dapat menjelaskan itu. Dia tidak bisa menjelaskan, betul sekali, penyidiknya tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa. Apa alasan tidak bisa menjelaskan? Lebih tepatnya dia merasa sudah sesuai dengan KUHP. Ya kalau sesuai KUHP, ya mana sesuai KUHP ini masuk pasal berapa? Disebutkan dong, kita pengen tahu pasal berapa, ayat berapa, apakah kami kurang pengetahuan atau dia memang lebih pengetahuan kami gitu. Itu kan kami tidak mempertanyakan dia gimana, kami hanya menuntut SP2HP, perkembangan itu kok tiba-tiba mengeluarkan SP3. Itu aja pertanyaan dalam proses penyelidikan dengan alasan kadaluarsa. Sedangkan penyelidikan itu seharusnya kalau digelarkan perkara hasilnya itu pidana atau perdata. Itu aja kalau dari kami. Apakah menurut tim kuasa hukum terdapat prosedur yang belum dipenuhi dalam proses penyelidikan? Kalau dari saya sendiri hal sepele dulu aja, dalam proses perkembangan penyelidikan ini tidak mengeluarkan SP2HP saja terhadap kita. Itu aja dulu dibahas sama mereka, beritahu kepada kami dalam perkembangan. Hal sesimpel itu aja kami pertanyakan. Iya, itu aja dulu. Yang simpel aja mereka. Ya simpel karena sedangkan yang dipanggil aja tidak pernah diberitahukan kami apa yang menjadi dasarnya. Sebenarnya kan setelah pemanggilan orang nih, pemanggilan saksi ini sebagai pelapor nih, kita kan sudah klarifikasi dari kita lagi sebagai pelapor, sebagai pengadu nih, kok nggak ada gitu. Terus SP2HP itu tidak ada, 2 orang lagi kemana? Oh tidak pernah dipanggil. Tadi saya sempat mendengar bagaimana mekanisme atau prosedur agar kuasa hukum dapat mendapatkan SP2HP. Tadi di persidangan Ibu sempat mempertanyakan itu. Iya, saya mempertanyakan. Penyidiknya nggak bisa jawab ya. Jadi saya nggak bisa jawab juga karena penyidiknya nggak bisa jawab. Jadi kita kan faktanya aja nih. Karena penyidik bisa jawab, jadi saya juga bisa jawab karena penyidiknya nggak jawab. Tadi saya beralih ke jadi bagaimana hukum memandang penghentian penyelidikan atas setiap penghentian wajib memiliki hukum dan alasan yang dapat diupload. Terima kasih Lady. Setelah kami melakukan persidangan tadi, banyak sekali, mohon maaf tanda kutip, kebohongan yang disampaikan oleh saudara saksi dalam persidangan pra peradilan. Jadi banyak fakta-fakta hukum yang tidak bisa terungkap dalam persidangan, jauh sekali dari api dari panggang bahasanya. Kenapa sehingga buktinya saja waktu dipertanyakan oleh teman saya tim kuasa hukum, mana sudah berapa banyak yang sudah disampaikan hasil perkembangan penyelidikan. Ternyata dia tidak bisa membuktikan. Dia bilang ada, tapi mana yang mana? Dan banyak sekali hal-hal yang memang kejanggalan-kejanggalan dari penyidik terhadap proses penanganan perkara kami ini. Menurut kuasa hukum kejanggalan apa saja itu? Satu, ya, kejanggalan itu satu. Pertama dia tidak meletakkan posisi sebagai selaku seorang penyidik, profesionalitas dalam penanganan perkara itu tidak ada. Tidak ada profesional. Kalau dia seorang profesional, jalankan tugas sebagaimana kedua. Yang kedua, meletakkan proporsionalnya mana perkara itu. Jadi proporsional itu karena kita ini adalah
korban daripada mafia tanah yang kita laporkan itu. Nah, proporsionalnya tidak di mana nih. Jadi si penyidik ini terkesan menutupi dan seakan-akan melegalkan apa yang dia sudah jalankan sesuai dengan prosedur. Ketika kita bertanya prosedur yang mana kamu jalankan, pun tidak bisa membuktikan ya, pasal berapa, peraturan yang mana, undang-undang mana, dasar hukumnya apapun tidak bisa tidak bisa dibuktikan. Nah, kemudian akuntabilitas, tidak bisa, mereka sudah secara akuntabel, kepercayaan sudah kayaknya dia menggunakan dasarnya dari mana, kan begitu. Nah, akuntabel ini akan berujung pada kalau dia tidak melaksanakan akuntabilitas itu seakan-akan dia membuat satu rekayasa, terkesan membuat suatu cerita-cerita yang dibuat-buat lah bahasanya. Nah, yang jelas adalah fakta hukum yang kami alami tadi, fakta yang dalam persidangan tadi, tidak ada yang menunjukkan bahwa dia itu sudah menjalankan proses penyelidikan sesuai dengan baik itu KUHP, baik itu Perkap nomor 6 tahun 9 tahun 2019. Itu tidak ada, dan bahkan tim kami menanyakan dasar hukumnya apa kemudian menghentikan penyelidikan yang belum penyidikan. Dia bilang ya itu dasar hukum KUHP. Itu istilahnya KUHP yang mana, pasal berapa. Nah, ini tidak terungkap dan lama sekali dia menjawab. Terjadi kegamangan di dalam si saudara penyidik ini pada saat ditanya oleh tim kami. Pasal hukum bertanya tentang penyidik memeriksa salah satu saksi. Itu kan jadi yang dipertanyakan oleh pasal hukum. Namun saksi membantah itu. Bagaimana menurut? Ya makanya saya bingung juga, padahal saya sendiri yang jalan ke rumah dia sendiri, jalan bersama teman-teman ini dari Polresta penyidik ya. Kan rumahnya itu tidak jauh, pas samping gereja itu, gereja HKBP, kita belok ke situ ya. Dan kita rumahnya kebetulan ya tempat dia kerja lah, ada toko itu kan ya. Maka alasan dia minta kepada saya kalau bisa di rumah dia Pak, karena saya lagi sibuk di rumah ini ya, karena saksi tidak bisa hadir di Polresta. Nah, kopi nanti kalau misalkan kalau pada saat itu mungkin hanya sebagian yang diperiksa yang ditanya misalnya, tentunya kan pasti pasti datang lagi disuruh datang ke Polresta. Saya mau perjelas karena saksi Pak Hari tidak dapat hadir di kita, lalu penyidik berinisiatif rumahnya, iya, bersama saya sebagai kuasa hukumnya. Dan itu ada proses tanya ke penyidik, ada memeriksa, dan memang kebetulan waktu kita hadir di tempat tokonya, memang orang itu selalu beli, gitu kan. Nah, cuma kalau nggak salah tuh ada sedikit lah mungkin pemeriksaan. Waktu pemeriksaan itu saya tidak di situ, saya di luar, duduk di luar. Nah, jadi cuma kalau misalkan kalau dia membantah seperti itu, kan saya kan sendiri orangnya yang hadir pada saat itu. Paling tidak kan dia memberitahukan baik SMS atau suratnya, surat SPWP. Mana ini secara tidak dia membantah. Padahal saya sendiri yang hadir. Di situ yang saya bingungnya nih, orang ini gimana nih bohongin saya atau gimana?
bentuk kuasa hukum sendiri kan sudah berkali-kali ya bertanya. Nah, lalu tanggapannya apa? Ada tanggapan atau diabaikan saja begitu? SPDO dalam hal apa? SPDO Permintaan SPDO waktu pemeriksaan tadi ya, kita bicara pemeriksaan tadi. Ya. Saya kan ada buat surat itu. Ada buat surat kepada Mohon Informasi tahun Juli tahun 2025. Yang memang saya tujukan kepada Wasidik, Bapak Wasidik. Nah, cuman mereka dalam pada persidangan itu mengatakan, loh kenapa harus tujukan kepada Polda? Kan di Polresta. Nah, tapi saya menanyakan orang Polda, Wasidik itu yang menerima surat saya, ini sudah nanti suratnya sudah diteruskan, nanti akan diteruskan ke Polda. Artinya kita percaya. Berarti dari Polda meneruskan surat Pak Firly ke Polresta. Nah, jadi maka di situ banyak kejanggalan kebohongan dari apakah ini mereka sengaja mau seperti itu atau tidak. Yang jelas ini nggak profesional. Dan si saudara Bodi pun saya hanya menekankan saja kejujuran. Janganlah kita membohongi diri kita sendiri, seakan-akan dia sudah melaksanakan apa yang sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, waktu ditanya sama tim kuasa hukum saya, ya karena saudara saksi ini mengatakan bahwa setiap perkembangan kita akan sampaikan. Ya. Nah, ketika ditanya sama tim kuasa hukum saya, mana nih surat SP2HP nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, tadi saya sempat dengar Bu Nancy reaksi di pengadilan. Iya. Gerap lihat. Dan sempat saudara Eva betul dengan si ini. Ada argumen lah ya. Ada argumen. Sampai hakim pun mengetuk palu yang begitu keras. Ya, saya sempat kaget tadi waktu pas hakim. Iya. Itu menunjukkan progresitas perkembangan dari fakta persidangan itu. Faktanya apa? Yang memang ada hal-hal yang mereka sengaja mau menutupi gitu. Nah, logikanya apa? Kita sudah melakukan gelar perkara dan di situ ada ahli. 2 orang ahli. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah pada tanggal 26 Juni 2026 apakah ada ahli? Kan begitu. Jadi mereka membuat keputusan sendiri tanpa ada tim ahlinya. Gimana? Tadi Bu Eva kan tadi sempat terus bertanya berbicara, tapi mana SP2HP-nya, mana buktinya, apa hasil dari penyelidikan itu? Ada yang saya tangkap tadi, malahan saksi bertanya kembali kepada Bu Eva, makanya ada tensi agak naik tadi, agak naik kan. Apa sih yang Ibu Eva lihat dari pemahaman Ibu, apa sih yang tidak yang belum dibuka oleh saksi? Oh, banyak hal kita kan tidak menuntut ini. Kita kan maksudnya kita akan terima hasilnya itu kalau memang bisa dibuktikan gitu. Kita kan membuat pengaduan kan ada buktinya. Juga mereka membuat sebuah keputusan harus ada buktinya gitu. Salah satunya mereka bilang ini adalah ya kasus perdata gitu. Ini kan pemalsuan dokumen, tapi mereka belum pemalsuan dokumen, tapi mereka bilang ini perdata gitu. Mereka membuktikan perdata itu apa? Kalau sebutkan perdata itu apa? Jangankan perdata, kalian memanggil saksi yang lainnya juga belum. Bagaimana gitu mereka menyebut perdata gitu? Nah, kan kalau nggak salah saya lihat ada dua hukum. Iya, pasti ya, betul. Apa itu dua hukum? Aduh. Disimpulkan oleh Dia bilang, dia belum ada peristiwa hukum menyebutkan kepala desa lah dari salah satunya begitu ya. Kepala desa. Saya nggak mau memperdalami. Tapi dia bilang kalau memang iya betul menemukan fakta baru dalam ini, ya udah keluarkan SP2HP. Ya. Keluarkan SP2HP kepada kami. Kami kan mempertanyakan kenapa, kan kami jelaskan klarifikasi dari kami, kan begitu kan ada BAP tambahan. Kan. Tapi faktanya kan tidak ada. Jangankan mereka berani ngomong ini, dia menyimpulkan perbuatannya sendiri, tapi tanpa memanggil
dari kami lagi klarifikasi seperti apa, tanpa memanggil 2 saksi yang kami laporkan. Bagaimana dia menyebut itu sebuah perbuatan yang lain gitu? Buktikanlah, maksud konfirmasi kepada kami itu tidak ada sama sekali. Artinya itu ketika dia mau mengambil dari pihak lain untuk dijadikan apa namanya objeknya, harusnya dia melakukan konfrontir lagi kepada kita. Dia memanggil kita untuk menghadirkan, untuk mencocokkan. Ini sama sekali tidak ada. Tiba-tiba langsung SP3 penyelidikan dihentikan karena darurat. Itu kan logika yang tidak masuk akal. Siapapun bisa seperti itu. Maka itu saya mohon kepada Kapolri Bapak Sigit untuk peduli terhadap kasus-kasus pertanahan seperti ini. Karena apa? Bukan kita tidak percaya kepada penyidik Polri, tapi bagaimana kami diberikan kepercayaan, ruang kepercayaan kepada polisi untuk dalam hal menangani perkara seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya masalah pertanahan. Jadi konteksnya adalah bagaimana kemampuan pengawasan internal, ada kejujuran lah, tidaklah itu ada kejujuran, karena bahaya sekali, karena ini masyarakat ini saya sebagai ini sangat memperhatikan detail, jangan sampai ada unsur-unsur lain yang merugikan kami. Yang Ibu Nancy ajukan itu ada 3 nama ya. Iya. Ada 3 nama tuh, tapi yang baru diperiksa hanya 1 nama. Iya. Yang 2 namanya belum, yang tadi saya dengar dari persidangan, yang 1 nama lewat telepon, alasannya sakit, ada pengobatan di luar negeri, Singapura. Dan 1 lagi kan tidak dapat jawab. Nggak bisa jawab. Berarti kan ini belum dipanggil ya. Anggaplah misalkan minggu ini saya panggil ada informasi ternyata di Singapura, kita ini. Dan minggu depan kan masih ada, datang lagi. Maka itu kan tugas daripada penyelidikan, melakukan undercover kah atau apa segala macam, sesuai dengan pasal penyelidikan itu yang kuhap. Sampai sedetik sekarang pun tidak ada informasi. Ini kan yang disebut dengan seorang penyidik yang profesional, proporsional, akuntabilitas, transparan, ditambah lagi kejujuran hati. Ya, andaikan pemirsa bisa merasakan psikologi Ibu Nancy, kegalauan yang merasakan bukan galau, ini marahan yang luar biasa. Saya ini sebenarnya kok bisa-bisanya, bagi saya semua aparat kepolisian yang namanya penyelidik, tapi orang-orang yang baik, orang-orang yang profesional, orang-orang yang luar biasa bagi saya, karena dia harus membela rakyat Indonesia. Kami kan berhak mendapatkan keadilan, tapi kok tiba-tiba kok kami kan merasa dibohongi loh. Apalagi tadi saya dengar 20 tahun ya menjadi penyidik. Iya, 20 tahun loh. Panjang gitu ya, biasa. Pengalaman sekali. Dan dia bertahan di situ. Dan yang jadi pertanyaan besar, kenapa ada 1 nama ini masyarakat Kalimantan Barat pasti kenal nama ini, pasti tahu, apa saya sebut tahu, tidak pernah panggil atau diperiksa ya, tidak pernah disentuh atau diminta keterangan juga disentuh. Ada apa nih? Ya. Jadi pertanyaan masyarakat publik ada apa? Makanya mudah-mudahan polisian publik Indonesia ini harus ada reformasi internal. Jadi kalau mereka sudah melewati 20 tahun itu, harusnya mereka ditugaskan di Papua atau di Aceh, karena di situ mungkin lebih banyak kasus-kasus yang seperti kita. Ya, jadi saya kira kenapa itu mungkin lebih banyak pengalaman lagi mereka. Nah, jadi kalau paling tidak lah ada regenerasi, ada pembaharuan. Nah, jadi kalau ada seperti ini kan baik tidak ada menimbulkan rasa kecurigaan di situ terus saja. Ada apa dengan dia di situ? Jangannya begitu. Nah, yang jelas kami dari kuasa hukum dari pelapor ini sangat dirugikan atas kesaksian yang dibuat oleh
penyidik Polresta Kota Pontianak dalam perkara ini. Kenapa? Sudah nampak sekali ketidakprofesionalitas, akuntabilitasnya bekerja tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang lain, dan moralitasnya kurang. Moralnya belum ada. Masa seakan-akan dia memaksakan. Jadi terkesan beliau ini pengacaranya si terlapor. Lucu seperti itu. Bagaimana dicerita? Setiap kita ngomong dia bantah, setiap kita ngomong dia harusnya dikasih solusi, bukan dia bantah. Jujur aja lah, kan seperti itu. Nah, apabila hakim mengabulkan permohonan pra atau sesuai hukum terhadap proses, mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, kita mohon kepada hakim pra peradilan memposisikan diri netral dan seobjektif mungkin dalam melakukan keputusan itu. Karena kita dari pemohon sudah mengajukan saksi ahli hukum pidana, dan kita sudah ada saksi kunci. Sementara dari pihak termohon tidak ada, dan bukti-bukti dia bukti-bukti pun yang disampaikan itu ya bukti-bukti apa adanya, nggak ada sesuatu bukti baru yang mengatakan bahwa ini adalah memang harus dibatalkan, kan begitu. Ya, menurut Pak Kerli, langkah hukum apa yang masih dapat ditempuh oleh pemohon? Kami akan melakukan upaya hukum apapun ya. Tetap kami menunggu laporan kami. Kan kemarin beberapa hari yang lalu saudara Neti sudah diminta keterangan dari Polda dalam hal saudara ini yang sengaja tidak mengeluarkan SP2 selama satu tahun ini. Nah, kita mohon supaya Propam juga punya integritas yang bisa dipercaya, supaya masyarakat itu bisa melayani masyarakat tanpa ada diskriminasi. Ini apa pesan kepada aparat penegak hukum agar percaya masyarakat terhadap proses penegakan hukum? Intinya kemarin saya sudah sampaikan. Pertama, proporsionalitas. Ya. Kedua, proporsional. Proporsional itu sesuai dengan perkara yang ditangani. Apapun kegiatannya dia harus wajib memberikan SP2HP, laporan hasil perkembangan hasil penyelidikan. Ketiga, kalau misalkan ada hal yang kurang, dia tanya kepada ahli atau tanya kepada kita. Nah, keempat, dia harus jujur. Jangan istilahnya kejujuran itu jangan ditutupi dengan sesuatu yang kepentingan dirinya sendiri, karena ada orang lain yang lebih memberikan kehidupan yang layak, misalnya begitu. Ini yang harus kita tunjuk tinggi. Saya mohon kepada Bapak Kapolri untuk segera melakukan revisi atau regenerasi terhadap ini nih, penyidik-penyidik yang sudah lama berkecokol di Polresta dimanapun sudah karena penyidik ini sudah 20 tahun. Kenapa tidak ditempatkan ke lain saja? Tidak ada regenerasi. Supaya ada generasi begitu, mungkin dia ditempatkan di mana, ya kan? Jadi saya kira ini butuh ketegasan dari pihak Baris-Krim Mabes Polri untuk menilai dan memberikan sanksi atau penghargaan Paris and Reward pada anggota-anggota yang memang diduga melakukan pelanggaran. Saya kira itu aja. Saya punya sistem mau tanya, tapi enggak sih Bu, dari 2021 sampai 2026 ini kayaknya terus perjalanan panjang gitu ya. Mesti bolak-balik Pontianak gitu kan. Kalau mau dibilang capek itu capek ya. Yang pasti itu kan beban mental. Kita nggak usah itu materi lah ya, kan dah
Itu udah pasti banyak udah sekali. pasti banyak sekali dari 2022 sampai sekarang 2001 2021 saya mulai mencari ya. Baik. Dan kami proses itu kan mulai di 2022 tuh pulang dari Mabes Polri di Jakarta ya. Sampai sekarang tanpa ada hasil lah SP2 apa sih yang diberikan, yang informasi terbaru ke kami itu apa gitu. Padahal itu atas rekomendasi dari Mabes Mabes Polri. Polri sendiri Polri merekomendasikan kepada ibu agar lapor ke Polres. mulainya dari titik Polres. ini Iya. ya seperti itu. Dan Jadi, kami kita diawali dengan waktu itu kita pergi ke Satgas Mafia Tanah di Mabes Polri. Baik. Nah, hasil dari pertemuan itu kita diarahkan ke tempat membuat laporan di tempat Polres tadi. Iya, karena wilayah Nah, sejarahnya karena diduga di tempat di awal tempatnya laporan. Nah, ternyata yang kami dapatkan ya sekarang ini ternyata berarti ada apa dengan Polresta Kota Pontianak ini, khususnya penyidik yang perkara yang menangankan ini. saya mewakili pertanyaan publik. Ibu ketua ini berpanjang ya 2021 sampai 2000. Ada nggak sih Bu orang di belakang ibu atau apa sih? Atau hanya keluarga saja atau ibu berdiri sendiri? Atau ada orang yang lain? Kosong pun kan? Ngomong bingung juga. yang pasti itu yang menguatkan itu ibu saya. Dan Karena- Allah SWT ya. Ya, dan Allah sih pasti ya, tempat kita memulai seperti pasti kita juga tetap pasrah ke Allah. Tapi yang membuat saya kuat itu ibu saya. Karena bukan apa, kami anak-anak itu kan orang tua saya kan pegawai negeri biasa. Kan tahu lah ya orang tua tuh dari pegawai negeri itu kan berapa lah penghasilannya. Dia punya anak yang banyak, dia punya keluarga yang harus dihidupkan ya. Nah jadi kita orang tua saya itu bisa sampai beli tanah segala macam. Itu kan mereka perjuangan mereka mengumpulkan uang itu kan luar biasa gitu kan. Jadi lalu tiba-tiba setelah mereka kumpulkan itu yang dengan harapan ke depan itu untuk anak-anak, tiba-tiba hanya dengan satu lembar surat hilang, hanya dengan dokumen yang dipalsukannya dia jiplak dari warkah kami, tiba-tiba cek sertifikat kami batal. Hebat benar gitu. Jadi kemana itu pengadilan yang bisa membuktikan itu gitu? Kemana kok pengadilan tidak bisa membandingkan itu? Kemana itu keadilan itu? Saya sampai bertanya itu. Nah dan yang luar biasanya itu juga ya, yang bisa menguatkan saya itu ya keluarga. Ya anak-anak sering ya saya tinggal, suami juga dia berbesar hati. Saya sering jangan super lah bang, jarang di rumah suka pergi saya di dalam musik perkara itu. Tapi ya, mereka tetap support, mereka tetap menyemangati saya, tetap hadir pada saat saya udah lelah ya, mereka ya membagikan semangat demi hukum itu ditegakkan. ya. Pemirsa, Anda kan pemirsa dapat merasakan, pemirsa di Indonesia dapat merasakan emosionalnya. Saya dapat merasakan itu. Ini hal yang kedua kali. Sama dulu pernah saya mewawancarai korban tabrak lari. Emosinya bukan, dan hari ini dimensi pelaku ahli waris dari yang diduga punya tanah yang berebut tanah dari orang tua ibu itu Pak Salman Jiban. Iya. Pak Salman Jiban ini mantan wakil wali kota Pontianak. Yang di Indonesia warga kota Pontianak. Dan Bu Eva, apa yang akan Ibu Eva lakukan? Apa ini? Tidak ada. Katakan andainya putusan hakim ini menyatakan kita MA. ya, Kita tetap lakukan profit lagi. Kita lakukan upaya hukum. Kita ikutin prosedur yang ada. Baik. Upaya hukum yang memang itu yang diperbolehkan. Itu aja sih. Gak ada yang lain-lain. Kita melakukan upaya hukum lagi tanpa data pidana. Kami akan lakukan upaya terus menerus. Gimana ada titik temunya gitu. Kalau kami apa yang kami rasakan, ini sesuatu yang benar gitu.
menulis emosi, energi yang terkait tidurnya hanya 2 jam, Belajar. nggak tidur. Itu ya betul itu. Betul Itu sekali. dibilang di pengadilan ya. Yang jelas kami ini melawan seorang pengusaha tirani yang ingin mempengaruhi penegak-penegak hukum supaya dia terlindungi. Ini yang kami lawan. Nah, sementara kita ini rakyat, istilahnya rakyat proletarian, apa, kita lawan bourgeois, kaum bourgeois. Nah ini yang harus saudara pemirsa, mudah-mudahan bisa ada solusi dari Bapak Presiden Prabowo, Kita doakan. ya, Kapolri, Kapolda Kalimantan Barat yang sudah selama ini memberikan yang terbaik pada keamanan, ketertiban, layanan masyarakat, sama dengan Polresta Kota Pontianak. Namun di balik itu masih ada sedikit lah, istilahnya luka-luka yang masih harus ditutupi. Ya, luka-luka itu internal daripada Polresta, khususnya para penegak hukum, penyidik. Ini yang harus ada kejujuran lah yang saya bicara ini, khususnya pada Polresta yang perkara kami tangani. Kalau penyidik lain fine-fine saja karena mereka adalah teman. Cuman ada apa dengan mereka ini? Sebelumnya baik. Sekarang perjalanannya kok bisa jadi seperti ini? Itu kan menjadi tanda tanya besar. Karena yang kami lawan ini adalah kaum yang bertulis yang besar. Baik, kita mengingat waktu dan juga atas. Terima kasih para narasumber saya telah hadir di acara kita obrolan biasa. Kemungkinan di lain kesempatan kita bisa hadir narasumber. Oh siap. Demikian pemirsa NTV Indonesia, kita sudahi acara kegiatan peradilan ini. Kan obrolan biasa, saya Andi Firgi, sampai jumpa.